الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Ketika kita beribadah merasa melihat Allah, dan ketika kita tidak mampu melihatnya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jamaah Jumat sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mata Allah tidak ada yang paling mulia kecuali orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib akan menyampaikan sebuah pesan tentang keadilan berkenaan dengan telah terpilihnya pemimpin baru di Republik tercinta ini. Semoga dengan kehadiran pemimpin baru ini yang akan dilantik hari Senin yang akan datang, membawakan keadilan yang luar biasa untuk negara kita tercinta. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita ingat tahun 2009 ada seorang nenek, namanya Nenek Minah, tinggal di kawasan Jawa Tengah, kalau nggak salah di kawasan Banyumas. Beliau dituntut oleh sebuah pabrik perkebunan karena mencuri 3 buah kakao sejenis kopi. Dan si nenek ini kemudian dituntut oleh perusahaan tersebut. Singkat cerita, si nenek ini kemudian divonis oleh pengadilan negeri, yakni sebanyak atau 1,5 bulan masa tahanan dan 3 bulan masa percobaan. Nenek Minah mencuri 3 buah kakao. Tahun 2012 ada lagi kasus di kawasan Sulawesi, di Kabupaten Sinjai. Seorang kakek, namanya kakek Rawi. Tahun 2012 dia kedapatan tertangkap tangan mencuri bubuk merica sebanyak 50 gram. Kalau dikonversikan kepada rupiah, hanya sebesar 100.000 rupiah saja. Dan si kakek Rawi ini kedapatan atau tertangkap tangan oleh saksi 2 orang, dan kemudian dituntut beliau di pengadilan negeri Sinjai, dan ternyata divonis selama 5 tahun. Jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan sepertinya tidak ada untuk rakyat kecil. Keadilan sepertinya tidak tepat untuk orang-orang miskin, orang-orang papa, kaum lemah. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang besar yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan. Tetapi apakah itu keadilan yang seharusnya ada di negara ini? Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya keadilan kalau menurut Konghucu
bahwa raja adalah raja menempati sebagai posisi raja, ayah adalah ayah, anak adalah anak. Jadi keadilan itu adalah menempati porsi bahwa seseorang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Quraisy Shihab pernah berkata dalam sebuah artikelnya bahwa keadilan itu bisa diartikan dalam 4 hal. Keadilan yang pertama artinya adalah sama, bahwa dalam menerapkan keadilan, seorang ahli hukum, seorang pemberi vonis, dia harus menempatkan sesuatu pada keadaan yang sama dan seimbang, dalam keadaan sama, sesuai dengan porsinya. Lalu yang kedua, bahwa keadilan itu adalah keseimbangan. Itu menurut Quraisy Shihab. Yang ketiga, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang bisa disebut adil kalau orang itu mampu memberikan porsi kepada orang yang sesuai. Contoh, Iem dan Ijah adalah sama-sama pembantu di sebuah keluarga kaya. Namun Iem lebih lama bekerja daripada Ijah. Pada saat akan diberikan bonus akhir tahun, tentunya kalau seorang majikan yang adil, dia tidak akan memberikan bonus yang sama. Dia akan berikan bonus sesuai dengan masa kerja. Iem lebih lama, tentunya Iem harus mendapatkan nilai yang lebih besar. Sedangkan Ijah yang lebih sebentar, dia akan mendapatkan nilai bonus yang lebih rendah. Itulah yang disebutkan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi juga keadilan bisa diartikan adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada alam. Kalau musibah terjadi pada seseorang, musibah yang terjadi bagi orang yang berdosa, sebenarnya musibah itu adalah peluang bagi orang berdosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berdosa, dia mendapatkan musibah, dan musibah itu bisa disebut sebagai, apakah sebagai siksa, sebagai azab, maka bagi orang yang sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah bagi dirinya adalah peluang baginya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagi orang yang berdosa, bahwa musibah itu merupakan peluang dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika waktunya nanti dalam penerimaan musibah itu, dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan dosa-dosanya ketika dia mendapatkan musibah itu, dan dia mati dalam kemuliaan. Pun kalau dia hidup, hidupnya menjadi lebih mulia karena dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya musibah itu sebenarnya adalah keadilan Allah, bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kemudian musibah bagi orang yang tidak berdosa, bahwa musibah yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhitung sebagai ujian. Sebagaimana orang yang ingin naik kelas dari tingkat SD ke tingkat SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, tentu jika dia ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dia harus memiliki ujian, dia harus menempuh ujian terlebih dahulu.
Ketika dia mendapatkan ujian, dia akan merasakan susah, pusing dan segala macam. Tetapi ketika dia berhasil menempuh ujian-ujian itu, dia akan hidup lebih mulia. Orang-orang yang terkena musibah, tetapi orang-orang itu tidak banyak berdosa, bahkan orang-orang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelum mendapatkan ujian, pada saat sebelum mendapatkan bala. Orang itu ketika mendapatkan bala, ini menjadi ujian kepadanya dan dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Kalau dia mati karena ujian itu, karena bala itu, maka dia mati dalam keadaan mulia. Pun kalau dia hidup, hidupnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian bala yang diberikan kepada orang yang tidak berdosa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apabila keadilan itu musibah terkena kepada orang yang jauh dari musibah, bagaimana sikap orang-orang yang jauh dari musibah? Tentu orang akan muncul rasa empati, orang akan muncul rasa peduli, sehingga dia dengan mudah merogoh koceknya lebih dalam lagi untuk membantu orang yang terkena musibah. Dan sesungguhnya musibah bagi orang yang tidak terkena musibah adalah jalan bagi orang itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sikap sosial yang dia berikan. Sebenarnya musibah yang terjadi bagi orang yang tidak terkena musibah adalah rahmat Allah. Jalan bagi orang itu untuk dekat dengan Allah melalui rasa empatinya, melalui rasa pedulinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah keadilan. Keadilan menurut versi Allah Subhanahu wa taala sebagai subjeknya, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kaum dari Bani Makhzum. Kenapa? Kaum dari Bani Makhzum ini ternyata ada salah seorang dari mereka, seorang wanita yang terkenal sebagai seorang bangsawan, kedapatan mencuri. Lalu Bani Makhzum ini tahu bahwa orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorangnya adalah Zaid bin Harithah, anak Zaid bin Harithah, yakni Usamah bin Zaid. Usamah ini sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bani Makhzum ini agak sedikit berpolitik. Gimana kalau kita dekatin Usamah bin Zaid agar membebaskan salah seorang kaum kita dari hukuman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka mendekati Usamah bin Zaid. Usamah mendengarkan keluhan-keluhan dari Bani Makhzum ini, kemudian melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mendengar laporan dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agak keras bicara dengan Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata ada salah seorang anakku yang melakukan pencurian, maka tangan anakku itu akan aku potong. Teksnya adalah, andai kata Fatimah melakukan pencurian, maka tangan Fatimah pun akan aku potong. Itulah keadilan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilan tidak tampang, tidak pandang bulu. Keadilan tidak menutup mata. Keadilan tidak memandang sebelah mata. Keadilan tidak melihat apakah dia kaya atau miskin, apakah dia lemah atau penguasa.
keadilan harus diberikan sesuai dengan porsinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan kehadiran pemimpin baru kita, beliau mampu membawa keadilan di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada lagi kasus nenek Mina, tidak ada lagi kasus kakek Rawi yang hanya perlakuan atau pencurian yang tidak besar tetapi hukumannya luar biasa. Sementara orang-orang yang telah mengkorupsi uang negara begitu besar, mereka memiliki kemewahan-kemewahan di rumah-rumah prodeo mereka. Ini saja yang bisa khatib sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun binadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.